Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi dan kubawa ke ruang kerja Mas Niki. Berdiri di belakang punggung Mas Niki yang sedang duduk. Lelaki ini sampai tidak mengetahui kedatanganku, saking fokusnya. Netraku melihat deretan angka dan grafik di layar laptop Mas Niki. Suamiku menatap serius, terkadang membungkuk untuk melihat lebih dekat. "Mas," suamiku menoleh. Dia tersenyum padaku. "Sibuk apa sih?" tanyaku sambil menaruh cangkir kopi di meja. Mas Niki menutup layar laptopnya. Dia mengambil nafas, kemudian membuangnya kasar. Aku berdiri di sampingnya. "Mas, aku mau ngomong," ujarku pelan. "Malam ini aku mau bertanya tentang hubungan suamiku dan Mbak Dahlia. Aku sudah punya cukup bukti untuk membuktikan perselingkuhannya." Bola mata Mas Niki ke atas, menatapku yang sedang berdiri. Lelaki itu malah menarik tubuhku mendekat dan menyandarkan kepalanya di dadaku. Mas Niki memelukku erat, matanya memejam. Aku jadi tak tahu harus gimana. "Aku mencintaimu, Ivone," gumam Mas Niki. "Loh, apaan ini? Kok jadi gini? Jangan tinggalin aku. Aku ini sampah bila tidak bertemu denganmu, Ivone," lirih Mas Niki. Ada getar dalam nada bicaranya. Glek. Aku menelan saliva. Kelemahanku adalah rasa cinta yang berlebihan, bucin pada suamiku ini, menguap semua apa yang ada di pikiranku. Aku tak jadi bicara tentang Mbak Dahlia. Suamiku malah mengajakku tidur. "Love you, sayang." Mas Niki mendekap erat badanku dari belakang. Ku rasakan kecupan-kecupan kecil menjelajah di punggungku yang terbuka, menciptakan sensasi yang membuatku harus lagi. Aku membuang nafas yang masih menyisahkan. Ini, kami baru saja turun dari peraduan, menyatukan yang sudah seharusnya. Entahlah, aku bingung dengan perasaanku sendiri. Aku ingin berpisah, tapi enggan. Bahkan aku tak berani mengungkapkan kebusukan yang sudah dia lakukan di belakangku. Tidak tegas, iya, aku memang lemah. Lelah hayati membuat netraku memejam dan terlena hingga ke alam mimpi. Suara-suara itu membangunkan aku. Netraku membuka. Aku mendengar suara Mas Niki di kamar mandi. Kurasa dia sedang berbicara lewat telepon dengan seseorang. Aku memasang telinga. Suara Mas Niki terdengar sampai sini. Sudahlah, aku capek. Aku ingin mengakhiri semuanya. Dahiku mengernyit. Bicara apa suamiku itu? Apa yang akan dia akhiri? Tidak, aku tidak mau. Suara Mas Niki lagi. Sebenarnya dia sedang berbicara dengan siapa? Kepo ah. Lebih baik aku tidur lagi. Tapi aku ingin tahu. Baiklah, ini yang terakhir. Jangan minta aku menemuimu lagi. Krek. Suara pintu kamar mandi terbuka. Aku sudah memejamkan mataku. Beruntung lampunya dimatiin, jadi nggak kelihatan kalau aku hanya pura-pura tidur saja. Mas Niki membuka lemari. Aku memicingkan mata. Dia mengambil jaket. Mau kemana malam-malam? Aku harus curiga. Masa enggak? Pelan, Mas Niki keluar dari kamar. Dia pikir aku tidak tahu. Selanjutnya aku mendengar langkahnya menuruni tangga. Aku segera bangun dan pindah posisi duduk. Aku mengalihkan pandangan ke jendela. Berdiri di samping tembok, aku menyingkap sedikit korden. Teras dan halaman rumah si janda terlihat dari sini.
Benar dugaanku, Mas Niki datang ke sana. Aku mendengus kesal. Rasanya emosiku tak terkendali. Aku ingin ke sana dan melabrak Mas Niki dan Mbak Dahlia. Dadaku benar-benar panas. Habis tidur sama aku, sekarang tidur sama dia. Di mana otakmu, Mas? Seperti maniak saja. Bersandar di tembok, aku menggigit bibirku. Geram banget rasanya. Aku mondar-mandir di dalam kamar. Aku harus membalas mereka. Suara ponsel yang kusimpan di bawah bantal berbunyi. Aku segera mengambilnya. Telepon dari Bikna. Halo, Bi. Non, ada Pak Niki di sini. Sedang apa dia? Tanyaku bodoh. Bibi nggak tahu, Non. Bibi di kamar sama Naura. Oke, makasih, Bi. Ku tutup telepon. Harus kulakukan. Iya, harus kulakukan. Kalau Mas Niki teka denganku, aku harus teka dengannya. Aku menggenggam benda pipi ini di tanganku. Lakukan saja, Ivone. Cepat. Aku mengangguk sendiri. Kuusap layar ponselku dan menelpon seseorang. Setelah itu, aku melompat ke tempat tidur. Ku peluk guling dan bersembunyi di balik selimut. Menunggu apa yang akan terjadi. Jantungku rasanya memompa lebih cepat. Aku menggigit punggung tanganku untuk mengurangi rasa gugup. Jam di dinding menunjukkan pukul 12:30 malam. Bruk, brak, bruk. Netraku melebar. Dadaku berdegup kencang. Sudah terjadi. Buka pintunya. Dahlia, Niki. Woi, buka. Buka. Kalian terkepung. Memalukan kompleks saja. Suara-suara berisik dari rumah sebelah memaksaku berlari dan kembali mengintip lewat balik gorden. Banyak orang di rumah Mbak Dahlia. Yang aku kenali ada Satpam Komplek, Pak RT, Pak Baskoro, Pak Sony, dan banyak tetangga yang lain. Sebagian orang kampung belakang. Nafasku memburu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sepertinya Mbak Dahlia membuka pintu. Tampak lampu rumahnya menyala. Ada apa ini? Itu suara Mbak Dahlia. Aku menggigit bibir, semakin seru kayaknya. Sudah, jangan banyak omong. Mana Niki? Bapak-bapak ini mau apa? Mbak Dahlia berteriak. Kalian harus diarak. Ups, ngeri. Bibirku tersenyum. Kegaduhan segera tercipta karena Mbak Dahlia bersikeras mengusir warga, membuat warga emosi. Aku akan menikmati pemandangan ini. Netraku terus mengawasi mereka. Aku menunggu aktornya keluar. Kau rasakan pembalasanku, Mas. Aku tak perlu menjelaskan apapun sekarang. Semua orang tahu perselingkuhan kalian. Besok aku tinggal menggugat cerai. Ayo, bawa mereka ke balai warga. Itu suara Om Brata. Aku tadi yang menelpon dia, memberitahu Mas Niki ada di rumah si janda. Aku memang pernah meminta tolong pada Om Brata untuk menangkap basah Mas Niki bila dia sedang mengunjungi janda itu di malam hari dengan dali ronda malam. Tadinya Om Brata kurang setuju. Di sini komplek perumahan tergolong elit. Kalau ada penggerebekan pasangan, nanti bisa viral. Kasihan Niki, tapi aku memaksa. Om Brata menurut. Dia menghubungi satpam dan orang kampung. Hatiku sudah buta, Mas. Sengaja kau kubuat malu agar kau tahu rasanya sakit. Dan kau Dahlia, kau akan viral sebagai janda. Tunggu, Pak, ini cuma salah paham. Mataku mendelik. Itu suara Mas Niki.
bersambung.